Baik, terima kasih telah berjumpa kembali kita di dalam pertemuan kelima. Terima kasih sudah bergabung dan menyaksikan pemaparan saya mengenai pertemuan kelima yaitu bidang usaha dan permodalan. Di dalam materi ini saya akan banyak menyinggung mengenai permodalan dan bidang usaha secara lebih detail dan berfungsi juga untuk membantu Anda dalam pembuatan proposal bisnis. Sebagai step pertama, kita lihat dulu pendahuluan di dalam materi kita. Setiap bisnis selalu orientasinya adalah profit. Ya, sekali lagi, setiap bisnis orientasinya adalah profit, sehingga mindset ini saya akan mengarahkan untuk pertama kali, sehingga dalam proses meeting kelima ini kita dapat menangkap gagasan mengenai modal dan jenis-jenis usaha ya. Sekali lagi memang kata kuncinya adalah profit. Maka untuk mencapai sukses kita dapat menyimpulkan dalam satu kalimat yakni melakukan bisnis yang tepat di saat yang tepat. Ada dua hal yang bisa kita analisa di sini ya. Melakukan bisnis yang tepat di saat yang tepat. Artinya apa? Melakukan bisnis yang tepat artinya bahwa kita harus bisa menganalisa mengenai penentuan jenis produk. Ini penting sekali ya, penentuan jenis produk. Sehingga penentuan jenis produk ini akan menghasilkan keuntungan. Ya, kita harus tahu bahwa produk kita ini harus bisa memberikan profit atau keuntungan. Dan kedua adalah di saat waktu yang tepat, artinya apa? Artinya bahwa kita harus tahu bahwa produk yang kita miliki ini sesuai dengan permintaan konsumen, ya, timing yang tepat. Contohnya apa? Melakukan bisnis yang tepat di saat yang tepat, kita bisa melihat contoh sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya pada masa-masa pandemi ini, hal yang paling dibutuhkan adalah masker ya. Jadi untuk bisnis yang tepat di saat yang tepat, misalnya kita berbisnis untuk memproduksi barang berupa masker ya. Jadi ini adalah pendahuluan yang akan menghantarkan kita pada mindset mengenai jenis usaha dan modal. Selanjutnya, untuk jenis usaha kita dapat membagi dalam berbagai bidang ya. Jadi ada berbagai jenis usaha berdasarkan bidang-bidangnya. Dalam slide kita bisa membagi itu menjadi 5. Yang pertama, ekstraktif. Ini berhubungan dengan segala jenis usaha yang fokus utamanya adalah bidang-bidang mengambil kekayaan dari alam. Misalnya pertambangan ya, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Yang kedua adalah usaha di bidang agraris. Artinya apa? Di sini adalah segala hal yang mencakup usaha pengolahan kebun, pengolahan hasil pertanian dari proses sampai produksi hingga diperdagangkan. Ini semua masuk dalam bidang agraris. Yang ketiga adalah industri. Nah, industri ini dapat kita kelompokkan kembali, dapat kita klasifikasikan menurut jenis komoditi yang dihasilkan, serta besar kecilnya usaha yang dihasilkan ya. Ada skala kecil, skala besar ya. Komoditinya untuk pangan misalnya, untuk barang-barang konsumtif misalnya ya, dan macam-macam ya. Jenis-jenis industri ini bisa kita klasifikasikan dalam jenis komoditi dan besar kecil usaha yang dihasilkan ya. Lalu yang keempat itu menurut besar kecil usaha dan berbagai komoditi yang diperdagangkan. Jadi segala hal yang berhubungan dengan perdagangan ya, itu disebut sebagai jenis usaha perdagangan. Yang terakhir adalah jasa. Nah, dalam jasa ini main core-nya apa? Main core-nya adalah pelayanan. Kata kuncinya adalah pelayanan. Jadi segala jenis usaha yang menyangkut pelayanan kepada konsumen disebut dengan jasa. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam bidang-bidang usaha kelompok usaha ya. Jadi ini di dalam slide ini kita mengistilahkan extrovert dominan ya. Jadi kita dapat melakukan usaha-usaha, melakukan bisnis berdasarkan kepribadian kita. Nah, yang ditampilkan dalam slide kita ini salah satunya extrovert dominan ya. Kalau dalam extrovert dominan yang memiliki apa namanya?
sebagai posisinya sebagai pemegang kendali ya, atau bidang usaha dalam kelompok konsultif ya, kita bisa memberikan jenis usaha misalnya dalam jasa konsultasi, kursus dan lain-lain. Bidang-bidang lainnya dalam perspektif introvert dominan kita bisa membaginya seperti kelompok pelayanan ya, misalnya kita memberikan biro jasa, biro teknik, jasa pendidikan macam-macam ini kalau bidang usaha dalam kelompok pelayanan ya. Selanjutnya dalam bentuk analitis ya, atau memberikan problem solver, misalnya apa, jasa terjemahan, jasa rekreasi dan macam-macam ya. Jadi ini adalah jenis-jenis kelompok usaha berdasarkan kepribadian dari pebisnisnya ya. Lalu selanjutnya ada bermacam-macam cara untuk memulai bisnis ya. Yang paling sederhana yaitu merintis usaha dari nol sampai hingga besar ya. Mungkin dalam seminar wajib nanti kita akan mendengarkan paparan dari pemateri kita ya mengenai bagaimana sepak terjang mereka dalam merintis usaha. Nanti kita bisa belajar banyak di sana ya. Jadi cara sederhana yang awal untuk memulai bisnis ya dengan cara merintis usaha ya. Yang kedua adalah membeli perusahaan baru. Ini ada beberapa kajian yang atau step-step langkah kritis yang harus dilakukan untuk membeli sebuah perusahaan baru. Menurut Simmers ya, saya kutip dari Simmers ya di slide, dikatakan ada beberapa step yang harus dilewati ketika memutuskan membeli perusahaan baru. Yang pertama, kita harus memiliki alasan ya. Kita harus memiliki alasan mengapa pemilik terdahulu menjual perusahaannya. Jadi kita harus tahu latar belakang kenapa pemilik awal menjual perusahaannya. Ini penting. Kenapa kita harus tahu? Supaya kita bisa mengetahui strong dan weakness-nya perusahaan yang kita akan beli. Dengan mengetahui strong and weakness, kita bisa mengelola perusahaan baru tersebut. Yang kedua, kita harus mengetahui potensi dan produk jasa yang dihasilkan. Artinya apa? Potensi dan produk jasa yang dihasilkan. Artinya ketika kita memiliki perusahaan baru, kita harus punya mindset bahwa sekali lagi bisnis yang kita akan beli itu harus menghasilkan profit. Maka kita harus memahami, mengetahui mengenai potensi produk dan jasa yang dihasilkan. Lalu yang tidak kalah penting adalah kita harus tahu legalitas perusahaan tersebut serta cash flow atau kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. Jelas tentu saja ketika kita memiliki perusahaan baru yang akan kita beli ya, kita harus mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan terdahulu, karena kalau tidak mengetahui hal tersebut, maka ketika kita membeli perusahaan tersebut, maka yang terjadi bukan profit yang kita dapatkan, malah kerugian ya, loss-nya ya. Selanjutnya ya, jadi ini adalah cara memasuki bisnis. Cara yang ketiga itu waralaba atau franchising ya. Apa itu franchising? Jadi franchising itu adalah sebuah kerjasama ya untuk menjalankan sebuah perusahaan, cabang atau penyalur. Jadi kata kuncinya adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa membeli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan tersebut. Nah, di dalam waralaba atau franchising ini kita bisa mendapatkan istilah-istilah ya. Jadi kita mengenal istilah-istilah seperti franchisor atau perusahaan induk ya. Jadi perusahaan yang memberikan lisensinya, kita membeli lisensi dari franchisor, dan perusahaan yang diberikan lisensi disebut dengan franchise ya. Jadi contohnya apa ini? Kalau sederhana ya, kalau kita keluar gitu ya dari kampus kita, misalnya di depan terpampang Indomaret begitu ya, atau Alfamart, di mana-mana semua ada begitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh franchising ya. Kita bisa menemukan kerjasama di sana, kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Jadi kita membeli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan tersebut ya. Selanjutnya, setelah tadi kita merintis usaha, membeli perusahaan baru, dan franchising. Jadi ketiga langkah ini adalah cara-cara kita untuk memasuki bisnis. Ya, sekali lagi ujung dari
cara-cara ini adalah sekali lagi untuk mendatangkan profit. Ya, sekali lagi bahwa inilah hanya cara memasuki bisnis supaya mendatangkan profit, merintis usaha, membeli perusahaan baru atau membeli waralaba. Ya, semuanya itu harus bermuara kepada profitable. Nah, bagaimana kita memulai sebuah usaha? Tentu saja untuk memulai sebuah usaha diperlukan sebuah ide. Nah, sebuah ide ini bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Creative adapter atau mengcopy ide kreatif. Ini berbeda dari imitasi ya. Kalau imitasi kita mengcopy secara penuh, tetapi creative adapter adalah kita melakukan pengkopian lalu kita memberikan ide-ide kreatif kita ini sangat sangat umum. Sehingga creative adapter itu tidak sama dengan imitasi, ya, tidak sama dengan imitasi, apalagi dengan counterfeit atau pemalsuan atau dengan product pirates, ya. Maka kalau di di usaha-usaha kita seringkali kita mendengar ada KW1, KW2 ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari counterfeit atau product pirates ya. Jadi kita memalsukan atau memajak merek. Ini berbeda dari creative adapter ya. Jadi kita melakukan mengcopy sebuah ide dan kita memberikan kreatif ide terhadap bisnis yang kita punya dan itu tidak melanggar hukum ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan creative adapter dengan menghindari counterfeit dan product pirates? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus mempelajari industri yang sudah ada. Ya, dengan mempelajari industri yang sudah ada, kita melakukan observasi, ya, bagaimana produk itu dapat diterima oleh masyarakat, ya. Setelah kita mempelajari industri yang sudah ada, kita harus mengkaji input dan output industrinya, ya, bagaimana produk kita dapat diproduksi dengan baik, ya. Jadi inputnya ada, outputnya alur pemasarannya juga jelas sehingga nanti kita memproduksi sesuatu barang kita sudah tahu nih akan kemana barang kita akan dilempar di dalam masyarakat ya. Jadi harus tahu kajian input dan output industri kita. Yang ketiga adalah menganalisa tren populasi dan data demografi. Tadi di awal saya sudah sempat menyinggung mengenai kata kunci sukses ya. Salah satunya bisa kita simpulkan menjadi bisnis yang tepat di saat yang tepat ya. Dengan kita menganalisa tren populasi dan data demografi, kita dapat menganalisa kebutuhan serta keinginan masyarakat terhadap produk kita. Ini sangat penting sekali, terlebih kita untuk mencari produknya kita ini supaya dapat diterima ya, profitnya ini dapat bisa kita raih dengan baik. Jadi menganalisa tren populasi dan demografi ini bukan berarti kita mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah, tidak, tetapi kita harus tahu ya pangsa pasarnya apa, kebutuhannya apa dari masyarakat kita. Maka di dalam proposal bisnis, saya menyinggung sedikit mengenai proposal bisnis kita. Ada satu kolom yang khusus untuk menganalisa atau memberikan kajian terhadap tren populasi dan data demografi, yaitu channel ya. Jadi di sana itu Anda harus mengetahui kepada siapa produk ini atau produk Anda atau produk kita yang akan kita hasilkan dalam perusahaan kita itu dapat diterima ya. Jangkauannya kemana? Apakah itu hanya misalnya untuk kalangan-kalangan tertentu, jenis kelaminnya, misalnya produk-produk kecantikan, berarti kan kita harus mengetahui nih tren-tren yang dipakai oleh para wanita misalnya. Atau misalnya kalau produknya adalah makanan jenis apa yang disukai oleh segala jenis lapisan masyarakat, misalnya begitu. Sehingga dengan menganalisa tren populasi dan data demografi, kita menganalisa keinginan, ya, kebutuhan masyarakat. Oke. Lalu yang keempat, mengkaji tren ekonomi. Ya, ini sangat penting sekali, terutama di saat-saat pandemi seperti saat ini ya, kita dapat menghitung ya bagaimana biaya survive kita di dalam krisis sehingga produksi yang kita lakukan itu tidak menjadi bermasalah ya. Karena ketika mengetahui tren ekonomi berarti kita mengetahui juga kenaikan atau fluktuasi perkembangan perekonomian kita ya. Arus keuangan kita, arus
arus perputaran duit sampai di mana. Dengan mengetahui tren ekonomi ini, kita bisa menentukan harga produk kita. Ya sekali lagi tujuannya apa? Tujuannya adalah mencapai profit setinggi-tingginya. Nah, nomor 5, menganalisa terhadap perubahan sosial ini berhubungan dengan pengaruh aturan baru. Kenapa saya mengatakan ini memiliki pengaruh ya? Tentu saja coba kita lihat yang sedang booming pada saat ini mengenai RUU ya, yang sudah disahkan menjadi undang-undang Omnibus Law ya. Di sana jelas tertuang mengenai banyak sekali peraturan baru mengenai cipta tenaga kerja ya. Nah, dengan mengkaji perubahan yang ada ya, tatanan sosialnya, mengkaji pengaruhnya, maka kita dapat menghindari ya kerugian-kerugian yang ditimbulkan ketika jadi perubahan ya, antisipasi ya. Maka dengan keenam cara ini ya harapannya kita dapat menghindari counterfeit dan product pirates ya, dengan melakukan tadi yaitu creative adapter atau pengkopian ide kreatif. Nah, yang membedakan creative adapter dengan counterfeit dan product pirates adalah creative adapter selalu menggunakan brand atau mereknya sendiri ya. Sekali lagi, creative adapter selalu menggunakan brand atau mereknya sendiri. Kalau counterfeit dan product pirates tentu saja biasa membajak merek, melakukan pemalsuan, dan ini melanggar aturan ya. Baik, saya masuk dalam kajian selanjutnya. Bagaimana sebuah perusahaan ini dapat melindungi produknya? Ada beberapa langkah ya dari menghindari counterfeit dan product pirates ya. Tadi ada step-stepnya, yaitu mempelajari industri yang sudah ada, mengkaji input dan output, saya ulangi lagi ya, menganalisa tren populasi, mengkaji tren ekonomi, analisa terhadap perubahan sosial, dan mengkaji pengaruh aturan baru ya. Ini adalah step-step bagaimana kita menghindari counterfeit dan product pirates ya. Nah, bagaimana sebuah perusahaan dapat menjaga produknya ya? Tadi saya sudah memberikan guideline ya, ada beberapa cara. Seperti satu, paten ya. Paten itu suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberikan untuk kewenangan untuk membuat, menggunakan, dan menjual. Jadi selama paten ini ada, berarti ada jaminan. Siapa lembaga yang berwenang? Ya pemerintah tentu saja ya. Jadi alat yang diciptakan harus betul-betul baru. Sekali lagi, untuk mendapatkan paten maka alat yang diciptakan harus betul-betul baru dan diberikan kepada penemu yang sebenarnya ya. Jadi syaratnya dia harus baru dan paten ini akan diberikan kepada penemu yang sebenarnya. Tidak boleh diduplikasi atau dijual oleh siapapun tanpa izin. Nah, jadi paten ini akan mengeluarkan produk namanya license ya, ada izinnya, ada lisensinya dari penemunya ya. Paten. Yang kedua, merek dagang ya. Merek dagang pada umumnya berbentuk nama, simbol, logo, slogan, atau tempat dagang oleh perusahaan digunakan untuk menunjukkan originalitas produk ya, atau membedakan dengan produk lain di pasar. Yang lagi booming baru-baru ini terjadi perselisihan antara bensu ya. Jadi nama produk. Mungkin kalau yang kita awam, apa sih arti sebuah nama begitu, tetapi dalam sebuah bisnis ya, nama itu menjadi brand image ya, bagaimana produk kita dikenal, familiar, sehingga konsumen sudah tahu nih. Misal kita kalau makan atau minum deh ya, sederhana ya, kalau kita ke warung begitu, kita akan selalu ngomong Aqua begitu ya, walaupun yang kita ambil mungkin Fit atau brand yang lainnya, tetapi kita sudah kenal dengan Aqua, maka selalu ngomong, kalau kita air mineral pasti akan ngomong Aqua gitu ya. Dan itu adalah merek dagang ya. Atau merek dagang lain yang biasa sudah familiar di telinga kita, contohnya Pepsodent begitu ya, Pepsodent, pasta gigi kita pastikan Odol ya. Odol itu adalah merek dagang ya, dulu di era-era 80-an atau 90-an gitu ya. Jadi Odol itu adalah nama pasta gigi, sebenarnya yang lebih tepat pasta gigi ya, Odol begitu ya. Banyak hal ini yang nama itu yang sudah melekat ke
hati konsumen itu selalu digunakan. Maka penggunaan nama ini menjadi perwakilan dari sebuah bisnis. Jadi entitas bisnis ini ditentukan oleh familiar apa enggak namanya. Jadi ada aturan hukum mengenai merek dagang. Maka tidak heran perebutan nama Bensu ini menjadi topik yang hangat ya di akhir-akhir tahun 2019 kalau saya tidak salah ya. Terjadi perselisihan nama ya. Ya, saya belum tahu juga akhirnya bagaimana, tetapi kita dapat melihat di sana bahwa nama, merek dagang, simbol, logo, slogan atau apapun itu yang berhubungan bisnis yang menunjukkan identitas produk kita itu sangat penting ya. Yang ketiga adalah hak cipta, copyright ya. Hak cipta ini adalah hak istimewa guna melindungi pencipta dari keoriginalitas ciptaannya. Contohnya apa? Lagu, karangan, hak untuk memproduksi, hak untuk menjual dan lain-lain ya. Biasanya hak cipta ini berbentuk ciptaan ya, ada cipta. Kalau Anda lihat slide di bawah kita ada copyright-nya juga ya. Ini ada copyright-nya. Copyright September 2020 ini contoh ya. Contoh hak cipta. Jadi hal yang sudah dibuat dan ini tidak boleh untuk di-copy atau disebarluaskan tanpa izin. Sekali lagi kalau sudah ada copyright begini hati-hati. Ini kalau sudah disebarkan tanpa izin, di-copy lagi atau diedit macam-macam, ini akan kena pasal ya, di copyright. Ya, ini ada beberapa cara, saya ulangi lagi. Perlindungan hukum terhadap perusahaan, ada paten, ada merek dagang, ada hak cipta. Ya. Nah, untuk kriteria usaha kita dapat membaginya menjadi beberapa jenis ya. Saya mengambil dari Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2028. Kita membaginya menjadi mikro, kecil, dan menengah. Ya, kalau mikro itu kata kuncinya adalah omset tahunan paling banyak maksimal 300 juta. Ya. Omset tahunan paling banyak 300 juta ya. Memiliki aset paling banyak 50 juta, paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha ya. Jadi ada dua kata kunci kalau dia usahanya disebut mikro, asetnya tidak paling banyak 50 juta maksimal ya. Dan omsetnya 300 juta tahunan. Berbeda dengan usaha kecil ini di atas dari usaha mikro tentunya yang memiliki aset 50 juta. Paling banyak 500 juta, ya tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha. Dan memiliki omset tahunan dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Jadi disebut dengan usaha kecil ya. Sekali lagi, usaha mikro kalau dia punya aset ya, asetnya hanya sampai dengan 50 juta dan omsetnya 300 juta per tahun disebut sebagai usaha mikro. Sedangkan usaha kecil kalau memiliki aset ya lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta ya, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha serta memiliki omset penjualan tahunan ya lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar, maka disebut sebagai usaha kecil. Bagaimana dengan usaha menengah ya? Nah, usaha menengah ini kalau memiliki kekayaan bersih, aset lebih dari 500 juta, ya paling banyak maksimal 10 miliar, ya. Dan omsetnya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar, ya. Nah, pengaturan ini, ya pengaturan dari nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan peraturan Perpres, ya. Nah, jadi kita sudah memahami mengenai jenis-jenis usaha. Kita akan memahami mengenai modal ya. Jadi modal itu jangan hanya berpikir mengenai uang ya. Jadi modal itu bukan hanya uang ya. Nanti kita akan membahas mengenai jenis modal yang lainnya ya. Jadi untuk modal memang secara umum dapat dikatakan sejumlah uang, tetapi bisa saja modal bisa diartikan sebagai tenaga atau keahlian ya. Nah, kalau memang dalam uang memang diperlukan untuk membiayai segala aktivitas produksi. Misalnya apa? Misalnya izin, biaya produksi, pembelian aktiva tetap, modal kerja dan lain ya, yang berhubungan dengan proses bisnis suatu perusahaan ya.
Lalu modal dalam artian keahlian, ya, artinya adalah suatu keahlian dan kemampuan seorang untuk dapat mengelola atau menjalankan suatu usaha, ya. Jadi suatu keahlian individu, baik itu karyawannya, pengusahanya, ya, yang dapat mengelola atau menjalankan suatu usaha, ya. Nah, besarnya modal ini memang tidak terbatas, ya, tidak ditentukan oleh nominal berapa dan berapa, tapi tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Dan memang besar kecilnya ini kebutuhannya eh, dihitung, ditentukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Ya, kebutuhan usahanya dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Dan memang untuk keahlian ini memang harus ada seleksi sehingga kita bisa menentukan di mana karyawan tetap atau karyawan yang pas, cocok untuk memproses produksi misalnya, ya. Jadi memang modal keahlian ini berbeda dengan modal dalam bentuk uang, ya. Jadi memang bentuknya kita tidak bisa memberikan patokan berapa, ya. Itu semua tergantung dari kebutuhan usaha, ya. Dan memang ada seleksi untuk modal keahlian ini, ya. Selanjutnya, nah, dalam modal usaha kita dapat membagi kembali menjadi dua, ya, modal investasi dan modal kerja. Kalau investasi itu kita berpikir selalu jangka panjang, ya, sedangkan modal kerja itu kata kuncinya adalah jangka pendek, ya. Nah, kalau kita sudah tahu jenis-jenisnya, ya, jenis modal usaha, lalu kita jadi sudah memahami mengenai jenis modal, ya, jadi ada modal dalam bentuk uang, ya, dan modal keahlian, maka kita juga perlu mengetahui sumber-sumber modal, ya. Jadi sumber-sumber modal itu bisa kita breakdown menjadi beberapa jenis, ya, jenis sumbernya. Pertama, modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari pemilik usaha, ya, modal asing, modal dari luar perusahaan, pinjaman misalnya, pembiayaan suatu usaha dari peroleh secara gabungan, modal sendiri dan modal pinjaman, ini pembiayaan, ya. Untuk memperoleh modal perlu diperhatikan tujuan, masa pembelian modal, biaya dikeluarkan, estimasi keuntungan, ya. Jadi kita harus tahu tujuan perusahaan kita apa, ya. Lalu yang kedua, karena ini adalah bentuknya modal itu adalah utang, ya. Kalau di akuntansi, modal itu adalah utang, maka masa pengembalian modal ini harus kita perhitungkan, tetap biaya yang dikeluarkan serta estimasi keuntungan, ya. Tadi saya sudah menyinggung modal sendiri adalah modal yang diberikan atau didapat dari pemilik perusahaan sendiri dengan cara mengeluarkan saham, ya. Nah, kelebihan modal sendiri tidak ada biaya pasti karena modal sendiri, tidak tergantung pada pihak lain, tidak memerlukan persyaratan yang rumit, ya, karena punya sendiri, ya. Tidak ada keharusan pembelian modal, ya, karena milik sendiri, ya, tidak harus ada pengembalian modal. Biasanya modal sendiri ini dalam usaha-usaha yang tidak besar, ya, dalam usaha-usaha yang sektornya mungkin sektor mikro mungkin, ya. Nah, karena modal sendiri pasti terbatas, ya, tentu perolehannya relatif lebih sulit dan ada kurang motivasi. Motivasi ini maksudnya apa? Kurang motivasi karena modal sendiri, udah modal sendiri deh, nanti kalau nggak untung nggak apa-apa karena modal sendiri, ya. Berbeda kalau ketika kita memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan, ya. Maka di sini kita ada modal asing. Modal asing ini bukan arti dari makhluk asing, bukan, ya. Ini pinjaman, ya, pinjaman dari pihak lain. Bisa saja dari bank, ya. Bisa dari bank, ya. Sama seperti tujuannya dari modal sendiri, jadi modal asing ini juga untuk melakukan digunakan untuk membiayai suatu usaha dan akan menimbulkan beban biaya bunga, ya, jelas karena ini adalah pinjaman pasti ada bunganya, ya, biaya administrasi, biaya provisi dan macam-macam, ya. Nah, dari mana ini bisa diperoleh? Ya, jelas dari lembaga keuangan, misalnya apa, bank, ya. Dari lembaga keuangan lain sepertinya apa, modal venture, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya, ya. Serta pinjaman dari perusahaan non keuangan, ya. Jadi sumber-sumber modal itu macam-macam, ya. Jadi kalau misalnya bank tidak memberikan, ya, kita bisa lembaga keuangan lainnya seperti modal venture, asuransi, leasing dan macam-macam, ya. Nah,
Kelebihannya memang karena ini adalah modal yang dipinjam, jelas jumlah tidak terbatas ya. Bahkan kalau misalnya Anda sudah memiliki record yang baik ya, itu akan banyak sekali ditawarkan ya. Anda mau pinjam lagi nggak nih misalnya ya, modal apa dari pihak lembaga keuangan senang saja uangnya dipinjam, artinya apa, ada keuntungan bunga di sana ya, maka jumlah tidak terbatas. Sehingga dengan jumlah tidak terbatas berarti ada beban biaya, beban bunga ya, beban bunga pinjaman, sehingga supaya beban bunganya itu dapat dibayarkan, maka ada motivasi usaha tinggi di sana ya. Jadi karena dia harus mengembalikan ya, maka harus harus ada motivasi usaha tinggi ya. Jangan sampai bisnisnya jatuh atau bangkrut. Kenapa? Kalau bangkrut ya siapa yang akan mengembalikan modal pinjaman itu ya. Maka kekurangannya apa di sini? Karena ini adalah pinjaman, jatuhnya pasti ada biaya bunga, administrasi dan lain-lain ya. Ada biaya di situ. Lalu ya pasti karena sudah minjam ya harus dikembalikan. Beban moral, iyalah kalau misalnya Anda terlambat begitu ya, sudah pasti debt collector menunggu di depan pintu rumah Anda gitu ya. Ada beban moral, beban di mana Anda harus mengembalikan, tanggung jawab di sana ya. Lalu ada yang ketiga, modal campuran ya. Presentasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal. Jadi misalnya Anda mau mendirikan sebuah usaha begitu ya. Kalau misalnya ini juga berhubungan dengan apa namanya, proposal bisnis Anda ya. Jadi misalnya Anda mau membuat sebuah usaha begitu ya. Lalu usaha Anda itu ternyata masih kurang dananya. Maka Anda bisa menggunakan option ketiga, yaitu modal campuran ya. Persentase modalnya itu dicampur dengan persentase modal pinjaman. Jadi Anda punya modal misalnya 15 juta, masih kurang 30 juta lagi, Anda bisa cari untuk memenuhinya dengan cara modal pinjaman atau modal asing tadi ya. Nah, itu saja dari saya. Jadi nanti evaluasinya saya akan berikan di akhir ya. Ini ada evaluasi juga, evaluasi individual ya. Evaluasi kelompoknya nanti saya akan lihat proposal Anda ya. Jadi saya akan lebih fokus kepada kolom pemodalan ya, kolom biaya. Karena tadi kita sudah memahami jenis-jenis modal, penggunaan modal ya. Dan ini saya berharap kelas kita menjadi kelas yang lebih dinamis, yang lebih lebih disiplin lagi untuk pembuatan proposal bisnis ya. Dan tolong diperhatikan setiap saya memberikan pengarahan supaya tidak main-main gitu ya. Dan tolong dikerjakan dengan teliti proposalnya supaya nanti nilai UASnya baik ya. Sebagai evaluasi pribadi, nanti tolong soal dijawab ya. Nanti Anda bisa upload di Google Classroom sebagai backup jawaban ya. Kalau misalnya e-learning tidak bisa, maka bisa langsung ke Google Classroom ya. Jadi saya mengarahkan ke e-learning. Nanti kalau misalnya e-learning tidak bisa dimasukkan, silahkan di backup di Google Classroom. Jadi saya minta Anda lakukan dua ya, upload di e-learning dan upload di Google Classroom sebagai backup ya. In case misalnya e-learningnya down begitu, maka saya bisa mengecek jawaban Anda di Google Classroom ya. Nanti untuk kode Google Classroom akan saya beri ya setelah akhir pertemuan ya. Jadi silakan dikerjakan dulu. Ada 5 soal di sini ya. Teruskan ABCD-nya saja, cukup mudah ya. Terus lalu diupload di Google Classroom. Ingat, tolong Google Drive-nya dibuka aksesnya ya, yang mudah dibuka aksesnya ya. Ini nomor 1, silakan dilihat. Saya akan kasih waktu sekitar 1 menit untuk setiap ganti slide. Selanjutnya, oke, saya ulangi lagi.
Oke. Ya sekali lagi tolong jawabannya di-upload di Google Drive, berikan linknya di e-learning dan kalau e-learning tidak bisa diakses, bisa atau tidak bisa diakses tetap di e-learning ya. Lalu di backup di Google Classroom. Sekali lagi saya berinstruksi, silakan kerjakan di Google Drive ya. Linknya di-upload di di e-learning dan di backup di Google Classroom ya. Silakan dilakukan itu. Jadi di open access, masukkan dalam e-learning dan di backup di Google Classroom. Oke, demikian dari paparan saya. Semoga berguna dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Tuhan memberkati kita semua dan kita berjumpa di pertemuan selanjutnya dalam proses bimbingan proposal. Terima kasih.